Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Hari ini kita masuk materi kedua Islamic Studies, yakni Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci ini sangat penting karena salah satu keistimewaan agama Islam adalah dari kitab sucinya, yakni Al-Quran, di mana satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya, otentisitasnya dari ribuan tahun lalu hingga sekarang terpelihara, baik kata per kata, huruf per huruf, tidak ada yang berubah, hanyalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Mengapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab dalam bahasa Arab ke bangsa Arab? Jika kita belajar tentang sejarah bangsa Arab, baik secara sosiologis, geografis, ya, maka kita temukan bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang hidup di padang pasir, yang peradabannya adalah peradaban nomaden, berpindah-pindah, dan banyak suku Badui di situ. Mereka yang jauh dari peradaban besar seperti Romawi atau Persia pada zamannya, tetapi mengapa justru bangsa seperti ini yang dipilih Allah untuk diturunkannya wahyu terakhir, yaitu Al-Quran? Kita tahu bahwa kitab suci sebelumnya, baik Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ataupun Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan juga Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kesemuanya itu diubah oleh tangan-tangan manusia, maka terjadi perubahan dan sampai sekarang tidak ditemukan naskah atau kitab aslinya. Kembali pembicaraan kita ke bangsa Arab. Bangsa Arab ribuan tahun yang lalu, sejak masa jahiliyah sebelum Islam datang, itu mereka adalah bangsa penghafal, bangsa yang menggunakan tradisi lisan untuk menjaga budayanya. Kita tahu bangsa Arab adalah bangsa penghafal, yang mereka hafal ribuan syair, yang mereka biasa bertarung, para pujangganya hadap-hadapan. Kemudian mereka secara serta-merta menyampaikan, mengeluarkan syair-syair pujian, syair-syair tantangan, dan siapa yang paling bagus kosakatanya, paling lancar bersyairnya, mereka lah yang pemenang. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang sudah terbiasa menghafal syair. Yang kedua, mereka biasa menghafal silsilah keluarga dari kakeknya lagi sampai ke Nabi Adam, mereka hafal, ya. Dan bangsa Arab itu sudah terbiasa tahu silsilah keturunan mereka. Bahkan hari ini para habaib misalnya sampai silsilah sampai Nabi Muhammad, kemudian ke atas lagi sampai Nabi Adam, mereka hafal. Jadi apa urgensi hafalan untuk penjagaan kitab suci? Sangat penting, karena hafalan itu bisa menjaga kitab suci tanpa dikurangi satu kata. Sedangkan tulisan, kalau orang tidak hafal, itu bisa diubah-ubah dan orangnya tidak sadar bahwa tulisan itu sudah diubah. Sebagai simulasi, misalnya ada seorang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah sumpah darahku. Anda tentu akan protes karena ada kesalahan lirik di situ, di mana huruf T diganti dengan huruf S, tumpah menjadi sumpah. Meskipun satu huruf diubah, karena Anda semua hafal, jutaan orang hafal, maka dengan mudah kita mengoreksinya karena kita hafal. Begitu juga Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara hafalan. Sedangkan tulisan itu adalah metode sekunder. Bahkan mushaf Al-Quran baru ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Namun sahabat mendapatkan Al-Quran, mendapatkan bacaan atau qiraah Al-Quran itu langsung dari Nabi, dihafal secara lisan, dihafal dalam hati, kemudian diamalkan dalam amal perbuatan. Hafalan inilah yang kemudian diwariskan ke generasi setelahnya,
generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, ke generasi setelahnya, dan seterusnya sampai kita sekarang. Generasi kita sekarang kalau ingin mendapatkan sanad bacaan Al-Quran atau sanad qiraah itu dilalui dengan cara menghafal, yakni setoran ke syekh atau ulama yang punya sanad Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW. Seorang hafiz yang sudah hafal 30 juz, ketika ia ingin mendapatkan sanad Al-Quran, maka ia akan mendatangi ulama atau syekh, kemudian menyetorkan hafalan sampai 30 juz, sampai ia sama bacaannya, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, dan semua kaidah bacanya benar, maka seorang syekh akan memberikan kepada ia sanad Al-Quran yang di dalam sanad Al-Quran atau ijazah itu di dalamnya ada nama dia, nama gurunya, gurunya sampai kepada masa tabi'ut tabi'in, sahabat sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini kita memahami bahwa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjamin kelestariannya, penjagaannya. Karena itu diciptakanlah kondisi-kondisi yang memungkinkan Al-Quran terpelihara. Salah satunya adalah dipilihnya sebuah bangsa yang bangsa ini mempunyai karakteristik untuk bisa menjaga hafalan Al-Quran, yaitu bangsa Arab yang memang bangsa penghafal. Sedang di peradaban lain kita tidak bisa menemukan bangsa penghafal yang menghafal buku-bukunya. Misalnya di peradaban Yunani misalnya, tidak ada lomba menghafal buku-bukunya Plato atau Aristoteles, tidak ada. Oleh karena itu, jika disimulasikan seluruh buku, kitab, catatan semua hilang, terbakar, dimusnahkan, atau seluruh file elektronik di komputer, di internet, dan lain sebagainya itu hilang karena virus, maka hanya ada satu buku, ada satu kitab yang bisa kembali utuh per kata, per huruf tanpa berkurang satupun. Buku itu adalah Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran dihafal oleh jutaan orang, jutaan manusia. Bagaimana teknis kita mengembalikannya? Cukup hadirkan 30 hafizul Al-Quran, satu orang diberikan tugas menulis satu juz, dan setelah 1 jam kemudian maka terkumpul 30 juz, kita satukan, inilah mushaf Al-Quran atau tulisan Al-Quran, karena didasari oleh hafalan para hufaz, para hafiz Al-Quran. Dan itulah keistimewaan Al-Quran, kelestariannya, keasliannya terjaga sepanjang zaman.